Tiga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita dari kelompok 1 ingin berbagi tentang tutorial pengerjaan SPSS. Saya Nabiha Atan Nalendra Malaik. Saya Aristawati Amurata Bidaya. Saya Ayu Yuri Ram. Lalu ada Tiara Noviani, Doroto Lailah, dan ada Sagita Indah Rahmadanti. Nah, di sini saya ingin teman saya si Haris akan menjelaskan kenapa kita menggunakan aplikasi SPSS. Silahkan. Ya, jadi di sini saya mengapa kelompok kami memakai aplikasi IBM SPSS dikarenakan dalam pendownloadan IBM SPSS ini mudah untuk PC atau laptop kami. Selain mudah juga di sini untuk aplikasi IBM SPSS ini menggunakan trial gratis atau penggunaan secara gratis untuk dalam waktu 2 minggu. Jadi bisa disarankan jika ingin menggunakan aplikasi ini tidak langsung membayar, tapi ada uji coba gratis selama 2 minggu. Jadi di sini kami akan memperkenalkan salah satu aplikasi pendataan, yaitu IBM SPSS Statistik. Kami memilih ini. Baik, terima kasih, Aris. Nah, di sini pertama, setelah kita membuka aplikasi IBM SPSS Statistik, di sini kita akan membuat database baru. Ya, baik. Di sini kita akan klik New Database Query. Klik 2 kali. Oke, baik. Oke. Udah masuk ya. Kelompok kita akan memberikan cara tutorial pengerjaan menggunakan aplikasi SPSS ya. Di sini apakah ada yang ingin bertanya kenapa kita menggunakan aplikasi SPSS? Izin bertanya rekan. Ya. Apakah ada aplikasi lain selain SPSS ini? Dan kenapa rekan milih aplikasi SPSS? Terima kasih. Siap. Nah, jadi di sini saya menggunakan aplikasi SPSS karena aplikasi SPSS ini aplikasi yang lebih mudah dibandingkan aplikasi-aplikasi lain untuk menginput data. Ya, contohnya seperti aplikasi lain ada Google Data Editor, lalu juga ada Tableau. Nah, aplikasi-aplikasi lainnya tuh ya berbayar bahasanya. Kalau di SPSS ini kita bisa menggunakan dengan gratis gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di SPSS. Nah, baik. Di SPSS ini bisa dilihat di bawah. Ini ada data view dan variable view. Apa fungsinya? Data view ini adalah tempat untuk menginput data ya. Jadi ketika kita menginput data, kita di sini menginput datanya. Baik berupa nama mahasiswa, terus juga umur dan identitas lainnya. Lalu variable view ini adalah tempat mendeskripsikan data gitu, tempat mendeskripsikan variabel. Apa ada yang ingin bertanya sampai di sini? Cukup? Lanjut ya. Ya, lanjut rekan. Aris, ada yang mau ditambahin nggak, Aris? Dilanjut aja. Baik, lanjut saja. Di sini
kita langsung masukin aja ya, apa aja data-data yang akan kita butuhkan. Pertama ada nama, kedua ada prodi, lalu ada angkatan, terus ada alamat, sama umur. Oke. Di sini ada yang bertanya di kolom name ini. Program. Di sini ada yang ingin bertanya di kolom name ini. Izin bertanya kan, Nah, siap. itu yang di program studi kenapa harus pakai underscore ya? Kenapa nggak pakai spasi aja? Karena kalau kita di SPSS ini, di variable view ini tidak bisa menggunakan spasi. Jadi ketika kita menggunakan spasi, data tersebut tidak akan valid, tidak akan bekerja. Contoh seperti ini ya. Variable name contains an illegal character gitu. Jadi kita untuk menghubungkan kata yang terpisah menggunakan underscore gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada, cukup. Untuk tipe, Aris? Ya, tipe ini ada dua, ada numerik dan ada satu lagi apa? Mohon di slide-nya. Ya, ada string. Nah, pasti sudah tahu ya, numerik itu pastinya untuk nomor, untuk penomoran, dan string itu sendiri untuk huruf. Nah, jadi seperti contoh nama. Tidak mungkin dong kita menuliskan nama menggunakan angka, jadi pastinya pakai string. Program studi itu pastinya pakai string juga, karena nggak mungkin pakai angka. Alamat itu juga pakai string, umur itu pakai numerik, begitu juga dengan angkatan menggunakan numerik. Tuh. Ya, dilanjut. Mau saya lagi yang menjelaskan width. Baik, yang di sini ada yang ingin bertanya nggak? Oh iya, yang tipenya ada yang mau ditanya? Boleh dicontohin nggak? Tadi kan ada string, ada numerik, terus saya tadi lihat ada dolar, ada dot, terus ada kostum currency. Itu kayak gimana ya cara pengerjaannya? Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab ya secara singkat mungkin. Untuk penginputan data kita kali ini dalam SPSS ini, kita hanya membutuhkan numerik dan string aja gitu. Untuk comma, date, dot, scientific notation, date, dollar, custom currency dan lain-lain itu sih tidak terlalu kita butuhkan dalam data ini gitu. Oke. Kasih contoh aja langsung mungkin masuk Tiara untuk ke data view ya. Benar, bukan Tiara. Di sini misalkan kita masukkan. Lanjut dulu, mungkin dijelasin dulu nih white-nya. Jadi white ini adalah maksimal huruf ya, maksimal huruf. Jadi ketika maksimal hurufnya cuma 8, jadi pas kita ketik di kolom nama ini maksimalnya cuma bisa 8 huruf doang. Contohnya nih, ketika saya mau menulis Nabiha Atan, setelah A ada huruf T, nggak bisa guys, udah maksimal gitu. Jadi the weight ini kita perbanyak aja karena banyak yang namanya panjang gitu. Jadi biar muat ya. Akan baik. Baru contohnya misalkan Tiara. Duratul apa? Duratul Laila. Terus ada Aristawati. Daratul. Emang apa sih? Bener nggak sih namanya? Itu Daratul, tipe di Daratulnya diganti. Nah, ya. R-nya 1 aja.
Bener nggak? Mantap. Benar-benar. Sagita apa? Sagita Rahmadanti. Sagita Indah Rahmadanti. Sagita Indah. Indahnya kurang. Nah, itu ya. Sekarang lanjut ke program studi. Jadi udah nama, terus tadi minta contoh apa? Yang string sama numerik itu ya. Berarti yang contoh numerik itu angkatan ya. Nah, gitu. Nah, di sini nih kita angkatannya kan 2020. Nah, setelah titik ini ada 2 angka ya, desimal. Ini angka yang dibilang desimal. Jadi kita harus ubah di variable view. Di desimal ini kita hapus jadi 0. Kenapa? Karena biar datanya menjadi data angkanya bulat gitu. Sebenarnya. Ya, data yang sebenarnya. Tanpa ada koma angka di belakang koma. Ya. Seperti itu ya guys ya. Untuk ini white-nya desimal. Nah, udah habis itu label. Nah, label ini sama seperti name, tapi label ini bertujuan untuk sebagai nama sebenarnya yang untuk didata nanti yang ada di data yang akan disimpan. Jadi tanpa harus menggunakan underscore, itu bisa menggunakan spasi langsung. Jadi nanti pas di data view-nya itu sudah benar data yang diperlukannya namanya gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan untuk yang tabel label? mau tanya rekan, itu yang desimal itu emang 2, ada 2-nya ya? Ya, jadi contohnya gini, misalkan kita ingin menggunakan desimal ya. Ini di kolom umur ya. Misalkan umurnya adalah 16. Oke, kita enter, ini di setelah titik ini ada 2. Nah, kita harus tahu dulu, kita ketika ingin menginput data umur, kita umur kita ini mau ada komanya atau tidak. Misalkan contoh 16 tahun 7 bulan. Berarti 16 tahun titik 7 gitu. Oke. 1 aja ya misalkan. Berarti umurnya Nabiha Atan dan Nara Malek itu 16,7 bulan. Jadi penggunaan desimal itu seperti itu. Tapi sekarang yang akan kita gunakan untuk menginput data, kita menggunakan bilangan bulat. Jadi tidak usah menggunakan desimal. Tuh. Ada lagi yang ingin ditanyain tentang label, desimal, white, type, dan name? Tambahan sesuaikan dengan penggunaan data yang diperlukan saja untuk desimal dan label. Ya, bisa dilanjut untuk ke values. Nah, ini di values ini, values label ini, jadi kita untuk mendata suatu pendataan, itu bisa memasukkan 2 data sekaligus. Jadi contohnya, seperti program studi. Nah, program studi ini kan supaya nanti kita tidak klik atau mengetik satu persatu di data views, jadi kita mengeditnya di variable view di sini. Misalkan kita karena ini IBM SPSS ini menggunakan kode, jadi kodenya itu menggunakan angka. Seperti contoh 1 untuk prodi PKO. Ya, ditambahkan, kedua penjas, 3 akan equal, boleh. Yang keempat
rek. Terakhir KKO. Ya, oke. Nah, seperti itu contohnya. Ya, jadi ini langsung dicontohin aja ya ke data view-nya tentang program studi tadi. Nah, misalkan kita ingin menginput program studi dari Nabiha Atta Nandra Malaik, program studinya apa? Seperti yang tadi dicontohkan. Di value ini dijelaskan untuk penjas itu kodenya 2, berarti kita gunakan 2. Nah, gitu. Karena di sini datanya adalah semua mahasiswa program studi pendidikan jasmani, jadi kodenya adalah 2 semua ya. Oke, di sini sudah paham untuk value? Izin bertanya rekan. Ya, Pak. Itu terkait values untuk memasukkan kodenya itu nomornya itu bebas atau ditentukan ya? Jadi izin menjawab ya. Untuk kodenya ini, untuk angkanya itu bebas, kesepakatan dari pembuat database-nya. Mau menggunakan 1 sampai berapapun angkanya, 19 atau berapa itu bebas. Ya, misalnya contoh lagi di sini kita akan mengubah value dari alamat ya. Misalkan kita contoh alamat 10, labelnya Jakarta. Penjelasan Jakarta. 11 contohnya Bogor. 12 contohnya Tangerang ya. Oke. Seperti ini contohnya ya. Itu tuh kayak tadi angkanya ini terserah dari kita aja, kesepakatan kita gitu. Oke, misalkan alamat dari mahasiswa Nabiha Atta Nandra Malaik adalah Jakarta. Jakarta tadi kodenya berapa? 10. Tiara 10. Ayu Yuri berapa tadi? Bogor 11. Sagita di Tangerang 13. 13 guys. 12. Maaf, salah. Nah, gitu. Oke, ada lagi yang ingin ditanyain tentang value? Izin bertanya. Siap. Berarti kalau misalkan kita kan itu sesuai sama nomor yang kita masukin, misalkan kayak tadi contohnya 10 Jakarta, 11 Bogor gitu ya. 12 Tangerang gitu. Ya. Atau kebalik gitu. Nah, berarti kalau misalkan kita masukin kayak angka 13, 14 gitu. Itu enggak terdeteksi gitu ya. Karena kita belum dimasukin data-datanya ya. Ya. Jadi kalau kita dimasukin angka selain 3 ini, itu tidak akan terdeteksi. Jadi tidak otomatis berubah ke yang sudah ditetapkan gitu ya. Dan dimasukkan ke value labels. Baik rekan, terima kasih. Nah, jadi selanjutnya di sini ada align. Nah, align ini untuk format paragraf. Nah, kalau kita menggunakan left itu jadi rata kiri. Contohnya seperti ini. Rata kiri ya. Oke. Kalau right berarti rata kanan. Contohnya seperti ini. Ya. Semua kata dimulai dari kanan. Kita ketik ulang ya. Jadi ntar tulisannya bakal berubah dari kanan. Ya. Ketika enter. Tuh, ke rata kanan. Nah, di sini kita biar rapi kita menggunakan rata tengah aja ya. Posisinya di tengah. Oke, kita bisa dilihat seperti ini fungsinya dari align. Nah, ada yang mau ditanyain untuk align? Kayaknya lanjut aja deh. Lanjut ya. Lanjut di measure. Measure ini pengertiannya menentukan skala data dari sebuah variabel. Measure sangat berpengaruh pada pendeskripsian variabel yang nantinya akan digunakan untuk pengolahan data.
Jadi ada 3 jenis nih di measure. Pertama nominal. Nominal ini merupakan skala data yang berfungsi untuk membedakan. Contohnya membedakan antara jenis kelamin, yang mana jenis kelamin perempuan dengan laki-laki atau yang setara. Terus saya ordinal nih. Ordinal ini merupakan skala data yang berfungsi untuk membedakan sekaligus mengurutkan. Misalnya memberikan jenjang pendidikan kayak dari SD, SMP, SMA gitu. Dari yang paling rendah ke jenjang yang paling tinggi. Nah, selanjutnya ada scale. Nah, scale ini merupakan tipe variabel untuk data interval dan rasio. Tipe variabel ini biasa digunakan untuk perhitungan data numerik pada umumnya. Nah, pengertian secara singkatnya, ketika kita menggunakan data yang berupa huruf, ya, berupa huruf seperti ini, kita menggunakan nominal, oke? Nominal. Nah, ketika kita menginput data yang berisi angka, kita menggunakan scale. Ya, contohnya kayak angkatan itu kan angka jadi scale. Terus umur itu kan angka, jadi kita menggunakan scale gitu. Misalkan di umur di sini. Tiara umurnya berapa? 21. 21. Aris 16. 19. Ayu 19. Sagita 20. 20. Jadi seperti itu contohnya untuk tutorial pengerjaan data atau pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Izin rekan, izin bertanya. Siap. Ini terkait aplikasi SPSS ini tuh khusus buat nginput angka-angkaan atau huruf juga ya? Yuk. SPSS ya. Sebenarnya untuk aplikasi SPSS ini yang saya ketahui, yang saya baca dari sumber di YouTube dan website di SPSS itu sendiri, itu dikhususkan untuk menginput data angka-angka. Kebanyakan angka-angka mulai dari angka uang, angka tanggal lahir, atau mungkin data-data seperti sekarang itu kan sedang COVID-19, berarti pendataan jumlah orang yang terkena COVID itu menggunakan biasanya SPSS ini. Kalau untuk huruf atau kata seperti ini bisa saja, tapi tidak disarankan ya, karena fungsinya berbeda gitu. Karena SPSS ini dibuat untuk angka sebenarnya. Gitu. Mungkin ada tambahan dari Nabiha atau rekan yang lainnya. Baik, cukup jelas. Ya seperti itulah contohnya SPSS ini untuk menginput data yang berupa angka-angka gitu. Makanya kita yang di sini di bagian alamat kita ubah awalnya angka. Contohnya menggunakan kode Jakarta. Jadi kegunaan value ini kegunaannya bukan hanya mempermudah aja, mempercepat, tetapi juga karena SPS ini tidak dapat menganalisis sebuah huruf gitu. Jadi kita harus menggunakan angka sebagai permisalan, angka 10 untuk Jakarta, 11 untuk Bogor, 12 untuk Tangerang. Jadi seperti itu. Izin bertanya rekan. Siap. Jadi kalau misalnya data yang udah diinput ini udah selesai, ini udah termasuk finishing atau masih ada lagi? Belum. Ini belum finishing ya. Jadi ini kita baru menginput datanya aja. Nah, jadi finishingnya itu kita akan menampilkan grafik tersebut. Jadi grafik tersebut itu yang menentukan misalkan berapa orang sih yang dari program studi pendidikan jasmani, jumlahnya ada berapa orang. Ya. Jadi gitu, grafik itu menjumlahkan menjumlahkan siapa saja
yang berangkatan 2020 gitu. Walaupun di sini kita bisa lihat ada berapa orang, jumlahnya ada 5, tapi kita akan menggunakan grafik biar lebih gampang gitu. Oke, sekarang lanjut ke grafiknya aja ya. Nah, di sini langkah-langkahnya untuk bisa ke grafiknya. Pertama, kita di sini di toolbar ini ada analis. Terus ada kita buka deskriptif statistik, selanjutnya frekuensi. Oke. Nah, ini kita pindahin ke sebelah kanan ini dengan cara di blok. Oke. Terus kita pindahkan. Oke. Udah ya, udah pindah semua ya. Lalu di sini ada tentang statistik. Nah, di sini statistik ini kalau membutuhkan median, mode, sum gitu. Kalau kita sekarang untuk data yang ini kita tidak membutuhkan statistik. Lalu di sini ada charts. Nah, charts ini tuh berupa grafik. Nah, bar charts ini grafik yang berbentuk batang. Lalu pie charts ini grafik yang berbentuk lingkaran. Lalu histogram ini grafik yang berbentuk batang, terus ada kurvanya gitu. So normal kurva on histogram gitu. Kita akan menggunakan bar chart saja ya, grafik yang berbentuk batang. Nah, di sini ada chart value. Chart value ini ada frekuensi dan persentase gitu. Oke, kita continue aja. Kalau udah selesai kita langsung oke aja. Nah, baik. Nanti kita akan beralih ke outputnya ya. Bagaimana kita melihat grafiknya? Saya akan mematikan share screen dulu, pindah ke jendela selanjutnya. Nah, ini bisa dilihat di sini outputnya. Keluar datasetnya. Nama lengkap mahasiswa ada Aristawati, Amoret, Abudaya, Ayu Yuri, Nabi Hatan ya. Program studi pendidikan jasmani total ada 5 orang. Lalu angkatan mahasiswa yang berangkat angkatan 2020 ada 5. Nah, bisa dilihat di sini alamat mahasiswa yang Jakarta ada berapa orang. Terus umur mahasiswa yang 17 tahun ada berapa orang. Tuh. Nah, ini contoh dari barnya. Nah, nama lengkap mahasiswa. Ini yang program studi pendidikan jasmani. Bisa dilihat ini. Program studi penjas ada 5 orang. Selanjutnya ada angkatan mahasiswa yang angkatan 2020 ada 5 orang. Terus alamat mahasiswa yang tinggal di Jakarta ada 3 orang. Bogor 1 orang. Tangerang 1 orang. Ya, umur mahasiswa berumur 19 tahun ada 2 orang. Oke, bisa dilihat. Jadi seperti ini contohnya. Finishing dari penggunaan SPSS ini untuk untuk memudahkan kita melihat data apa saja yang sudah kita input gitu loh. Jadi kalau misalkan datanya di sini banyak, namanya lebih dari 5, ini cuman hanya 5 ya sebagai contoh. Jadi itu akan jadi ketahuan ada berapa orang yang tinggal di Bogor, umurnya yang 19 tahun itu ada berapa orang, atau yang dari prodi olahraga rekreasi penjas itu bisa ketahuan ada berapa orang. Nah, nanti juga bisa diketahui siapa aja nih yang olahraga rekreasi nama-namanya itu dari data atau dari tabel grafik batang yang tadi gitu. Kalau lebih dari 5 atau bisa jumlahnya lebih dari 100 gitu. Berarti aplikasi ini 11-12 sama Excel ya? Iya, 11-12 dengan Excel. Karena banyak orang yang kurang tahu aplikasi ini, dan juga penggunaannya juga kan karena banyak orang juga yang tidak banyak pakai dikarenakan dia adalah aplikasi. Jadi dia tidak masuk ke dalam sistem komputer yang ada di seperti kita ini kan Windows. Nah, itu pasti udah ada masuk aplikasi pendataan seperti Microsoft Excel gitu kan.
Nah, kalau SPSS IBM ini harus mendownload terlebih dahulu. Dan saat penggunaannya itu wajib menggunakan mobile data atau internet data. Seperti itu. Kalau tidak menggunakan ya tidak akan bisa mendata di SPSS IBM. Seperti itu. Perbedaannya di Microsoft Word dan IBM. Berarti lebih sulit mana antara Excel dengan SPSS? Kalau masalah Bisa kesulitan, dijelasin kelebihan dan kekurangannya enggak? oh ya, oke. Kalau kesulitan sebenarnya tergantung pengguna terbiasa atau tidak terbiasanya. Tapi kalau kelebihan dari kedua Microsoft Excel dan IBM, kalau IBM itu dia secara detail bisa menampilkan dengan jelas dan rapih itu dalam pendataan angka gitu kan. Mulai dari setelah kita data nama-namanya, baru nanti grafiknya keluar atau muncul setelah kita klik graf atau grafik gitu kan. Kalau di Excel dia itu nyatu. Jadi datanya itu dia nyatu dengan yang ada di Excel, di tabel Excel-nya itu. Mungkin kalau disebut rapi, lebih rapi ke SPSS dibandingkan Microsoft Excel. Kalau misalkan mudahnya, itu lebih mudah Excel. Ya, karena kenapa? Karena lebih sering pakai, terus tidak menggunakan internet mobile juga, gitu. Terus kalau untuk cara mendownload SPSS ini bisa lewat HP atau harus dengan laptop atau bagaimana ya? Untuk mendownload SPSS ini lebih mudah kita mendownload dengan laptop. Karena apa? Karena ketika kita setelah kita mendownload SPSS ini ada beberapa bagian yang membutuhkan membutuhkan penyimpanan di laptop gitu contohnya. Berbeda dengan HP. Kalau HP itu bahasanya gimana ya, penyimpanannya ini tidak terhubung dengan aplikasi. Gimana ya contohnya? Ya seperti itulah kurang lebih. Jadi lebih mudah mendownloadnya di laptop. Karena kan kalau kita download di HP nih, itu harus melalui Play Store ya. Nah, jadi SPS ini adalah aplikasi yang berlisensi. Jadi untuk mendownload di HP itu rada sulit ya, karena Google Play Store tidak membeli lisensinya SPSS gitu. Jadi tidak ada di Play Store atau App Store juga. Berarti sangat disarankan menggunakan laptop ya? Ya, menggunakan laptop atau menggunakan PC. Baik rekan, terima kasih. Ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai pengerjaan SPSS ini? Kalau nggak ada, mungkin bisa langsung ditutup aja ya, Risa. Ya, boleh, silakan. Terima kasih semuanya yang telah mendengarkan tutorial pengajian SPSS ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah penggunaan kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan